Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, pada pagi ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Hisnul Muslim karya Syekh Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah ta'ala. Dan pembahasan kita pada pagi ini insya Allah akan membahas tentang doa sholat istikharah. Bisa Bapak Ibu buka di halaman 79 deh, bab yang ke-26. Beliau mengutip satu hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata Jabir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami salat istikharah. Yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha. Mengajari kami salat istikharah untuk memutuskan segala urusan fil umur kulliha. Kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an. Sebagaimana beliau mengajari kami surah dari Al-Qur'an. Jadi Rasul, kata Jabir bin Abdullah, mengajarkan doa salat istikharah kepada para sahabat sebagaimana beliau mengajarkan surah di dalam Al-Qur'an atau dari salah satu surah Al-Qur'an. Lalu beliau berkata, yaqul idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'ataini min ghairil fardhati. Kata Nabi gitu. Apabila salah seorang di antara kalian mempunyai rencana dalam satu perkara ya, atau untuk mengerjakan sesuatu, falyarka rak'atain, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat min ghairil fardhah ya, dan bukan sholat fardu. Min ghairil fardhah itu dalam hadisnya sebutkan seperti itu ya. Jadi hendaklah dia sholat 2 rakaat min ghairil fardhah. Ini bukan sholat fardu, berarti istikharah itu sholat sunnah, karena Rasul menyebut min ghairil fardhah. Summa, kemudian liyaqul, hendaklah dia membaca doa, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika. Ya Allah, sesungguhnya astakhiruka, inni astakhiruka, sesungguhnya aku ya, meminta pilihan yang terbaik kepadamu bi'ilmika, dengan ilmu pengetahuanmu atau dengan ilmumu, wa astaqdiruka bi qudratika, dan aku memohon kemampuan ya, kalau di kitab terjemah ada dalam tanda kurung, untuk menyelesaikan urusanku bi qudratika, dengan kemahakuasaanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku memohon kepada engkau dengan karuniamu yang agung,
atau dari karuniamu atau dari anugerahmu yang agung, fa innaka taqdiru wala aqdiru, sesungguhnya engkau maha kuasa dan aku tidak kuasa. Wa ta'lamu wala a'lamu, engkau maha mengetahui dan aku tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau ya Allah maha mengetahui segala hal yang gaib. Allahumma in kunta ta'lamu, ya Allah, in kunta ta'lamu, apabila engkau mengetahui, anna hadzal amra, bahwa perkara ini atau urusan ini. Nah, lalu di sini dikatakan wa yusammi hajatahu, dia menyebutkan hajatnya apa. Nah, kebutuhan yang diinginkan untuk dipilihkan oleh Allah itu apa? Nah, misalnya ketika mau menikah atau mau menerima lamaran, misalnya bagi wanita ada yang melamar laki-laki, nah dia bisa istikharah, atau laki-laki mau melamar seorang wanita, dia istikharah. Jadi istikharah itu Bapak Ibu dilakukan untuk menentukan dalam perkara-perkara yang hukumnya mubah, hukumnya secara syariat mubah. Karena al-ahkam asy-syar'iyyah at-taklifiyah itu kan ada 5 ya, hukum syariat yang bersifat taklifi. Taklifi itu membebani hamba, itu ada 5. Ada wajib, ada mustahab, ya ada haram, ada makruh, ada mudah. Wajib, mustahab seringkali sebagian kita menyebut dengan istilah sunnah. Mustahab sebenarnya lebih pas mustahab, karena sunnah itu maknanya lebih umum. Sunnah itu artinya sesuatu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, maka disebut sunnah Nabi, sunnah sahabat. Sholat wajib itu sunnah, sholat rawatib, sholat duha, sholat lain itu sunnah. Maksudnya sunnah Nabi, sesuatu yang biasa dilakukan oleh Nabi. Tapi hukumnya kalau sholat 5 waktu namanya wajib, sunnah yang wajib. Kalau sholat rawatib, sholat duha, sholat lain, sholat witir, itu sunnah yang hukumnya mustahab. Nah itu, jadi sunnah itu mencakup wajib dan mustahab. Lebih pas mustahab, artinya dianjurkan. Lalu ada mubah, makruh, haram. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, sholat istikharah itu hanya dilakukan ketika kita punya niat untuk melakukan suatu perkara yang hukum asalnya mubah. Hukum asalnya. Karena kalau yang sunnah atau yang wajib, yang mustahab atau yang wajib itu tidak perlu istikharah, kan? Harus dilakukan. Masa mau sholat tahajud, ya Allah, saya sholat istikharah dulu, ini saya sholat tahajud atau enggak? Mau sholat duha istikharah dulu, kan? Enggak pantas. Itu perkara mustahab, dianjurkan. Mau sholat zuhur istikharah dulu, ini saya sholat zuhur apa enggak? Tidak bisa. Nah, apa yang makruh atau haram itu tidak perlu diistikharahi, karena jelas kita disuruh untuk meninggalkannya. Masa ada orang mau berzina istikharah dulu, ya Allah ini saya zina enggak ya, istikharah dulu. Ini udah jelas haram, tidak perlu istikharah, itu harus ditinggalkan. Begitu juga yang makruh, mau merokok istikharah dulu, ini saya ngerokok enggak ya, istikharah dulu, itu tidak perlu. Jadi yang diistikharah itu yang hukum asalnya mubah. Ya, mau kuliah ke luar negeri, nah ini mubah. Istikharah dulu. Kemana? Ke Eropa, Amerika, Timur Tengah misalnya. Kalau ada putra putri jenengan, cucu, suruh istikharah dulu. Mau kerja, melamar kerja,
Ya, ada dua perusahaan menerima lamarannya. Nah, saya pilih mana ya? Perusahaan A atau B? Istikharah dulu. Nah ini, itu termasuk tadi mau menikah ada dua pilihan, fulanah A atau fulanah B. Dua-duanya baik, dua-duanya ya kenal gitu ya. Itu diistikharah dulu. Kecuali kalau dua-duanya mau mungkin boleh ya. Kalau laki-laki dua-duanya mau dinikahi ya. Kalau gitu nggak usah diistikharah karena dua-duanya mau ya. Misalnya ada seorang laki-laki punya dua pilihan, ternyata dua-duanya mau dipoligami, itu boleh. Nggak usah istikharah bisanya. Kecuali nanti istikharahnya ini poligami atau tidak, itu perlu diistikharah. Nah ini Bapak Ibu. Atau bisa dalam perkara wajib misalnya, tapi yang hukumnya itu tidak harus langsung dilakukan. Seperti ibadah haji. Ibadah haji kan tidak harus langsung dilakukan. Dia boleh dengan at-tarohi, waktunya bisa tidak langsung niat tahun ini juga kan nggak begitu. Nah itu bisa kita istikharah. Saya berangkat hajinya tahun berapa, buat apa? Andai kata ya tidak ada penundaan misalnya tahun ini atau tahun besok misalnya. Terus berangkat haji naik pesawat atau naik kapal misalnya. Andai kata sudah ada ya perjalanan naik kapal, katanya kan ada wacana haji bisa naik kapal laut. Ya itu bisa diistikharah seperti itu. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang mau beli rumah di perumahan A atau B misalnya, itu bisa, bahkan dianjurkan untuk istikharah. Itu. Nah, jadi setelah kita mengatakan Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, ya Allah, apabila engkau mengetahui bahwa urusan ini, tadi urusan saya mau beli rumah di perumahan A atau perumahan B, ya Rabb, ya khairul li fi dini wa ma'asi wa akibati amri, itu lebih baik untukku dalam urusan duniaku, dalam urusan hidupku, wa akibatu amri, dan akibatnya bagiku. Nah, jadi wa akibatu amri di sini maksudnya Bapak Ibu dan Ibu sekalian, dan akibatnya bagiku maksudnya ya akibat yang berkaitan dengan masalah agama kita dan hidup kita. Karena berapa banyak sesuatu yang diinginkan oleh seseorang ya dalam keadaan tertentu di awal mula dia baik secara zahir, lakin la yakunu lahu khairun fi akhiril amri, ternyata akhirnya tidak baik. Ada perkara yang seperti itu, bal yang qalibu ila aksihi, bahkan berubah menjadi tidak baik. Nah itu yang dimaksud akibatu amri, akhir dari urusanku. Kita beli rumah di perumahan A, awalnya baik gitu, ternyata setelah kita beli di sana, tinggal di sana, lingkungannya jelek, buruk. Nah itu yang dimaksud akibatu amri. Jadi kita minta kepada Allah jika atau apabila Allah mengetahui bahwa urusan ini, urusan membeli rumah ini ya, di perumahan A misalnya, itu lebih baik bagiku dalam urusan agamaku, dalam urusan hidupku, dan akhir kesudahan urusanku ini, auqala, atau Rasul mengatakan ajilihi wa ajilihi. Ajilihi itu ya, dalam urusan dunia atau hidup di dunia, ajilihi, wa ajilihi itu dalam kehidupan akhirat, al-haya al-ukhrawiyah. Kalau pakai ain ajilihi itu al-hayat ad-dunyawiyah. Kalau pakai hamzah atau alif
wa ajilihi artinya dalam urusan kehidupan akhirat. Itu makna ajilihi wa ajilihi. Nah, jadi baik untukku dalam urusan duniaku, dalam urusan agamaku, dalam urusan hidupku, dalam akhir kesudahan atau akhir urusanku, atau dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, ya baik untukku, maka takdirhuli. Nah, itu maka ya takdirhuli, takdirkanlah untukku atau sukseskanlah untukku, wa yassirhuli, dan mudahkanlah untukku, wa barik li fihi, dan berikanlah keberkahan untukku padanya. Jadi yang kita minta takdirhuli, wa yassirhuli, summa barik li fihi. 3. Minta dimampukan, disukseskan, minta dimudahkan, minta diberkahi. Kalau memang hajat kita ini baik, kita tadi mau beli perumahan di perumahan A misalnya. Kalau memang saya beli rumah di perumahan A ini, ya Rob, itu lebih baik untukku, untuk hidupku, untuk agamaku, untuk akhir urusanku, untuk kehidupan duniaku dan kehidupan akhiratku, takdirhu li, mampukanlah atau sukseskanlah dia untukku, wa yassirhu, dan mudahkanlah li, dia untukku, summa barik li fihi, kemudian berikanlah keberkahan padanya untukku. Nah, kalau baik. Wa in kunta ta'lamu, tapi apabila engkau mengetahui, ya Allah, anna hadzal amra syarrun li, bahwa urusan ini buruk untukku, fi dini, dalam urusan agamaku, wa ma'ashi, dalam hidupku, wa akibatu amri, dan akhir ya urusanku, au qala ajili wa ajili, dan buruk untuk kehidupan duniaku dan kehidupan akhiratku, fasrifhu anni. Nah, maka singkirkanlah dia dariku, jauhkanlah dia dariku, wasrifni anhu, dan jauhkanlah aku darinya atau singkirkanlah aku darinya. Waqdur liya al khairu haitsu makan, dan takdirkanlah kebaikan untukku, haitsu makana, di mana saja kebaikan itu berada. Takdirkanlah untukku kebaikan dimanapun berada. Summa ardini bihi. Nah, kemudian puaskanlah hatiku dengan ketetapanmu itu. Summa ardini bihi. Nah, dalam riwayat yang lain, ya, summa raddini bihi. Ada ardini, ada raddini, ya. Ada dua redaksi, artinya sama, ya. Bisa summa raddini bihi atau summa ardini bihi. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, itu doa istikharah yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Nah, kalau enggak hafal, boleh dibaca. Kita baca saat kita berdoa setelah sholat istikharah. Jadi Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya, tadi Nabi menyuruh falyarka rakaatain. Hendaklah dia sholat 2 rakaat. Jadi doa ini diawali dengan sholat dulu 2 rakaat, dan sholat ini tidak wajib, bukan sholat wajib, tapi sholat sunnah. Dilakukan saat kita mau menentukan sesuatu yang hukumnya mubah tadi. Ya, tidak harus tadi apa? Tidak harus 2 sih. Saya mau beli perumahan A atau B, enggak. Misalnya ada pilihan rumah di perumahan A, kelihatannya harganya cocok, lingkungan bagus misalnya. Cuman itu pilihannya. Nah, itu bisa kita istikharahi.
baik enggak ya saya beli rumah di perumahan A ini. Nah, jadi tidak harus ada dua pilihan. Itu. Berarti kan pilihannya baik atau tidak baik kan begitu. Nah ini, atau mau beli mobil misalnya, dengan mau beli mobil, ada tabungan, alhamdulillah dapat rezeki misalnya. Mau beli mobil, udah ada pilihan, mobil apa misalnya, Kijang Innova misalnya, itu bisa diisi, dan sebaiknya diisi khoroh dulu. Karena Allah kata Nabi, yu'allimuna, kata Jabir bin Abdullah, Rasul yu'allimuna al-istikharah fi al-umur kulliha. Beliau mengajarkan kepada kami doa istikharah yang sah dalam segala urusan yang hukumnya mubah. Sebagaimana beliau mengajarkan surah dari Al-Quran. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kenapa Rasul, kata Jabir bin Abdullah, ya, Jabir tadi menggambarkan keseriusan Nabi mengajarkan doa istikharah ini sebagaimana beliau seriusnya mengajarkan surah dari Al-Quran. Nah, menurut keterangan dari Sa'id bin Wahab bin Ali Al-Qahtani, wajhu at-tasbih, sisi keserupaannya antara mengajarkan surah dari Al-Quran dan mengajarkan doa istikharah adalah karena kita membutuhkan membaca Al-Quran di dalam setiap sholat kita. Nah, setiap kita ketika sholat, maka dia harus membaca Al-Quran, setidaknya surah Al-Fatihah. Nah, pun begitu dengan istikharah. Jadi setiap kita butuh memohon pilihan kepada Allah saat kita akan melakukan sesuatu atau menentukan sesuatu. Itu yang dimaksud, ya, kenapa Rasul oleh Jabir bin Abdullah, ya, ketika mengajarkan doa istikharah ini seperti mengajarkan surah dari Al-Quran. Ada juga yang menjelaskan maksudnya ketika Rasul mengajarkan Al-Quran, ya, maka beliau melarang para sahabat untuk nambah-nambahi Al-Quran atau untuk mengurangi ayat Al-Quran. Ada yang mengatakan seperti itu. Pun begitu dengan doa istikharah ini, jangan ditambah-tambahi, jangan dikurangi. Udah doanya plak seperti ini. Nah itu. Dan ada juga yang memaknai, yang dimaksud, ya, penyerupaan mengajarkan doa istikharah dengan mengajarkan surah Al-Quran, maksudnya dilihat dari sisi kedua-duanya, ya, datang kepada Nabi berdasarkan wahyu. Al-Quran itu wahyu, doa istikharah juga berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu penjelasan kenapa kok seperti mengajarkan surah dari Al-Quran. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, sholat istikharah itu hanya 2 rakaat tadi. Karena Nabi mengatakan fal yarka rakaatain. 2 rakaat. Tidak ada keterangan apa surah yang sebaiknya dibaca setelah membaca Al-Fatihah. Nggak ada keterangan dalam, ya, hadis-hadis yang berbicara tentang sholat istikharah. Tidak ada keterangan. Artinya boleh baca surah apa aja. Setelah kita selesai membaca Al-Fatihah, mau baca, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas boleh, Al-Kafirun sama Al-Ikhlas boleh, mau baca At-Tin atau At-Takasur boleh, atau sebagian dari surah Ali Imran boleh. Jadi tidak ada surah khusus yang mau dibaca boleh. Kalau ada orang mengatakan, katanya di rakaat pertama itu sholat surah
Al-Kafirun di rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Enggak ada dalil. Kalau Al-Kafirun sama Al-Ikhlas itu biasa dibaca oleh Nabi ketika sholat sunnah fajar sebelum subuh, ketika sholat sunnah qawab, sholat sunnah 2 rakaat qawab, atau sholat sunnah ba'dal maghrib. Itu ada keterangan. Kalau istikharah nggak ada. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, terserah. Ketika panjenengan mau sholat istikharah, surah yang dibaca surah apa saja. Kemudian waktunya, Bapak Ibu, waktunya juga bisa di siang hari, bisa di pagi hari, bisa di sore hari, atau maaf, di malam hari, ya, gitu. Jadi tidak harus malam, tidak harus malam. Pagi setelah duha boleh, pagi setelah sholat subuh boleh istikharah. Selama tidak di waktu-waktu yang dilarang. Nah, tidak setelah subuh persis, tidak setelah asar persis, tidak pada saat matahari terbit atau tenggelam, tidak pula saat matahari ada di tengah-tengah. Selain 5 waktu itu boleh kita sholat istikharah. Nah, ini catatan pentingnya tentang waktu pelaksanaan sholat istikharah. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajma'in. Kemudian ya, doanya dibaca kapan? Ada sebagian orang mengatakan waktu sujud katanya dibacanya. Ada yang mengatakan waktu tasyahud terakhir. Nah, kedua pendapat ini lemah. Karena kalau kita perhatikan hadisnya, ya tadi Nabi mengatakan, ya, yaqulu idza hamma ahadukum bil amri, apabila seseorang di antara kalian mau melakukan sesuatu dalam satu urusan, falyarka rakaatain min ghairi al fariidah. Hendaklah dia sholat 2 rakaat dan itu bukan sholat fardu. Summa, nah, ada kata summa itu harful ataf yang fungsinya adalah at-tartib wat-tarahi. Tartib itu urutan, sholat dulu baru doa. Kata summa itu menunjukkan at-tartib wat-tarahi. Nah, jadi sholat dulu, bukan di dalam sholatnya, tapi sholat selesai, summa baru kemudian berdoa. Tentu angkat kedua tangan, karena ini adab dalam berdoa. Nah, ini ya, cara rincian ketika kita mau sholat istikharah. Sholat dulu. Nah, perlu berzikir atau tidak? Tidak, ya, gitu. Jadi mau zikir dulu bisa, langsung berdoa juga bisa. Karena memang kata summa tadi, ya dulu ala at-tarahi. Tarahi itu ada jeda gitu antara sholat dengan berdoa. Tapi yang pasti puji-puji dulu Allah, bersolawat dulu kepada Rasulullah. Yang pasti itu. Karena ada suatu kesempatan Nabi melihat ada seorang sahabat dia berdoa, lalu dia tidak memuji Allah, tidak bersolawat kepada Rasul, langsung berdoa, ditegur oleh Nabi. Jadi apabila ada salah seorang di antara kalian berdoa, hendaklah dia memuji Allah dulu, menyanjung Allah dulu, baru kemudian bersolawat kepada Nabi. Setelah itu silakan dia berdoa. Nah, jadi sebelum kita membaca Allahumma inni astakhiruka bi ilmika, itu ucapkan tahmid wassana alallahi wassalatu ala nabi. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'iman, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Boleh gitu, boleh. Atau boleh alhamdulillahirabbil alamin,
Ar-Rahmanir Rahim. Yang intinya pujian sama Allah. Maliki Yaumiddin. Itu Allah. Intinya pujian, sanjungan kepada Allah. Baru bersolawat kepada Nabi. Nah setelah itu baru ucapkan ini. Allahumma inni astakhiruka dan seterusnya. Nah ini Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ada sebagian ulama seperti Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar, beliau mengatakan, ya, kalau kita mau berdoa dengan doa istikharah setelah sholat rawatib, entah itu qobliyah atau ba'diyah, ya, ini kata Al-Imam An-Nawawi, akibat ratibati sholati dhuhri masalan au ghairiha minan nawafilir ratibah, atau setelah sholat sunnah yang lain, wal mutlaqah atau sholat sunnah mutlak, sawaun ittasar ala rakaataini au aksar ajza'a, sama saja apakah sholatnya 2 rakaat atau lebih, boleh dia membaca sholat istikharah ini. Misalnya habis sholat ba'da zuhur, ba'diyah zuhur, ini kata Al-Imam An-Nawawi, boleh dia baca doa ini, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astakbiruka bi qudratika, dan seterusnya, as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta allamul ghuyub, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, sebutkan hajat kita, khairun li fi dini wa ma'asi wa aqibati amri ajili wa adili taqdirhu li wa yassirhu li summa barik li fi. Itu boleh dibaca, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Tapi pandangan Al-Imam An-Nawawi ini dikritik oleh Syekh Ali As-Sa'idi ini diantara. Dia katakan wa fihi nazar. Nah, perlu ditinjau ulang nih pendapat Al-Imam An-Nawawi. Itu pendapat beliau sebagai seorang mujtahid, ya. Tetapi apakah kita terima? Nanti dulu, gitu. Nanti dulu. Kalau kita perhatikan hadis ini, kan Nabi menyuruh sholat khusus falyarka rakaatain. Itu bukan sembarang sholat. Pokoknya sholat duha, setelah duha kah, setelah qobliyah, sholat 5 waktu kah, setelah ba'diyah zuhur, ba'dal maghrib, ba'dal isya kah. Bukan itu. Jadi falyarka rakaatain di sini maksudnya itulah sholat istikharah. Nah, ini kritik dari Sa'id ya terhadap catatan Al-Imam An-Nawawi. Maka dengan demikian, nah, yang benar ketika kita mau membaca doa istikharah ini, Bapak Ibu, ya, sholat dulu 2 rakaat. Misalnya sholat duha selesai, kita niatkan namanya sholat istikharah. Bagaimana niatnya? Ya Allah, saya niat istikharah. Gak usah nawaitu usolli sholatal istikharati, nah, mustaqbilal kiblati, adaan lillahi ta'ala misalnya. Gak perlu pusing-pusing ngapalin usolli, ya. Jadi an-niyatu mahallu hafil qalbi. Niat itu tempatnya di dalam hati. Bahkan kata para ulama, wa talaqqudu bihadid'atun, melafalkan niat adalah jadi dalam hati aja. Ketika ada keretek dalam hati kita, Bapak Ibu, saya ini mau sholat istikharah, itu niat. Langsung Allahu Akbar. Nah itu dijaharkan atau sir. Kalau di siang hari sir, kalau di malam hari bisa dijaharkan bacaannya, ya. Kalau di malam hari bisa dijaharkan, kalau di siang hari sir, mengikuti sholat-sholat siang hari pada umumnya. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Jadi bukan bisa dibaca kapan saja, ada sholatnya dulu 2 rakaat. Lalu, nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain, ya. Di antara kesimpulan penting lain dari hadis ini, nah,
hadis ini menunjukkan bentuk tawakal kita kepada Allah. Jadi kita betul-betul menyandarkan pilihan kita yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita minta dipilihkan oleh Allah. Astakhiruka. Ya, aku, karena dalam ilmu sorok itu kalau ada kata diawali oleh huruf hamzah, sin dan ta, itu menunjukkan permohonan. Astakhiruka, aku memohon kepada engkau untuk dipilihkan yang terbaik. Jadi biar Allah yang milihin untuk kita. Karena kalau kita menurut kita baik, seringkali pertimbangannya adalah hawa nafsu yang belum tentu akhirnya baik. Tapi kalau udah minta sama Allah, itu pasti yang terbaik. Jadi kata istikharah itu Bapak Ibu seakar kata dengan kata khair, seakar kata dengan kata ikhtiar. Khair, ikhtiar, istikharah itu kalimat yang biasa kita dengar ya di telinga kita. Nah, jadi khair itu artinya baik atau yang terbaik, istikharah artinya meminta yang terbaik dari Allah. Ikhtiar berarti apa ikhtiar itu? Kalau Bapak Ibu mendengar kata ikhtiar, apa makna yang ada di kepala kita? Usaha. Jadi ikhtiar dulu lah kalau kamu ingin dapat rezeki, kan gitu ya. Usaha dulu. Lalu usaha yang dilakukan orang untuk dapat rezeki kan macam-macam sih Bapak Ibu. Ada yang nyopet, itu usaha bukan itu? Usaha. Mencuri, menjamret, merampok. Ketika ketangkap sama polisi ditanya, kenapa kamu nyopet? Ini ikhtiar saya Pak Polisi. Itu pantas nggak disebut ikhtiar? Enggak, karena caramu nggak baik gitu. Jadi kalau mencopet, mencuri, menjamret, merampok itu bukan ikhtiar namanya, tapi kejahatan namanya gitu ya. Jadi ikhtiar itu adalah usaha terbaik. Baiknya itu menurut syariat gitu. Menurut syariat. Kalau kita berusaha untuk mendapatkan rezeki dengan cara yang tidak baik, menurut syariat itu bukan ikhtiar namanya. Karena kata ikhtiar diambil dari kata khair tadi. Nah ini keterikatan makna khair, ikhtiar, istikharah ya. Kaitannya maknanya di situ Bapak Ibu dan jamaah sekalian, adzan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah, lalu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, apakah ada tanda-tanda gitu ya? Kalau kita sudah istikharah ada tandanya enggak? Gitu ya. Sering orang bertanya itu. Bahwa ini baik atau tidak, itu ada tandanya atau tidak? Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, disebutkan katanya ahamul alamatil lati zakaruhal ulama, tanda-tanda paling penting yang disebutkan oleh para ulama, tanda bahwa inilah pilihan terbaik adalah insirahus sadr wa tu'maninatu al-qalb. Lapang dada, tenang hati kita, tenang. Tadi mau beli rumah misalnya, contohnya saat kita sholat istikharah, lalu kok lapang dada kita, saya mau beli, udah deh di situ aja saya mau beli, nggak ada ganjalan sama sekali dalam dada kita, dalam hati kita. Hati kita tenang, dada kita lapang, itulah tandanya gitu. Jadi bukan harus lewat mimpi. Berarti kalau saya nggak mimpi-mimpi, nggak benar gitu ya, nggak baik, enggak. Jadi tidak ada satupun dalil yang menunjukkan ketika sesuatu yang akan kita pilih setelah sholat istikharah itu baik, bukan muncul lewat mimpi, bukan. Walaupun mungkin itu terjadi, tapi tidak harus selalu seperti itu.
Jadi yang benar adalah ya setelah kita istikharah, hati kita jadi tenang, dada kita jadi lapang. Nah, fahadhihi alamatu khairin minallahi jalla jalaluh. Inilah tanda baik dari Allah azza wa jalla. Itu satu. Yang kedua, taisir al-umur wa suhulatiha. Urusannya dipermudah, jadi gampang. Nggak ribet gitu. Ketika kita mau beli rumah, di situ dipermudah semua urusannya oleh Allah Ta'ala. Nah, itu tanda baik. Nggak banyak aturan, gampang sekali. Nah, ini taisir al-umur wa suhulatiha. Nah, sebaliknya, kalau urusannya repot, susah, dada sempit, taksir al-amr atau inkibadu sadr, dan susah gitu, ditahqiq al-amr untuk merealisasikan urusan tersebut. Nah, berarti ini Allah sedang memalingkan hal tersebut darimu gitu. Kok dada kita nggak lapang, hati kita nggak tenang, padahal rumahnya bagus, harganya cocok, tapi hati nggak tenang, kok ribet gitu. Nah, itu udah tinggalin, hari itu nggak bagus. Nah, jadi ukurannya adalah apa yang ada dalam hati kita. Terus susah apa mudah urusan? Kalau susah, itu namanya annallaha sarafahu anka. Allah sedang memalingkan hal tersebut darimu. Gitu. Nah, kemudian patokan penting yang perlu diperhatikan terkait dengan soal istikharah ini, Bapak Ibu, adalah apa? Al-i'timadu ba'da du'a alat tawakkuli la alal alamat. Sandaran kita setelah sholat istikharah, setelah berdoa, sandarannya adalah tawakal sama Allah, bukan pada tanda-tanda. Jadi sandarannya tawakal, udah kita bersandar kepada tawakal kita kepada Allah azza wa jalla. Gitu. Apalagi tadi kita nunggu bersandar pada mimpi, kok saya enggak mimpi-mimpi, ini gimana? Bukan itu. Tapi tadi tawakal sama Allah, bersandar sama Allah, Allah mudahkan atau tidak? Allah lapangkan hati kita atau tidak? Kalau dimudahkan, dilapangkan, itu baik. Kalau disulit urusannya, tidak lapang hati kita, berarti itu buruk. Udah itu. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, wa yaf'alu ba'dal istikharati ma yansarihu lahu sadruhu wa la yalzamu an yara syai'an fil manam. Apa yang perlu dilakukan oleh seseorang setelah dia selesai soal istikharah adalah apa yang membuat dadanya lapang dan tidak harus dia melihat sesuatu di dalam mimpinya. Tidak harus seperti itu. Maka kesimpulannya Bapak Ibu, tanda baiknya suatu pilihan setelah kita sholat istikharah adalah apa? Tadi insyirahus sadr wa taisir al-umur. Itu dua aja udah tandanya. Lapang dada kita atau tidak, tenang hati kita atau tidak, dan mudah atau enggak urusannya. Kalau kedua-duanya ini ada, itu udah baik. Tapi jika sebaliknya, ya urusannya dipersulit, kok hati tidak tenang, itu sebaiknya ditinggalkan. Karena Allah sedang memalingkan hal tersebut dari kita. Nah, itu kesimpulan tanda setelah kita sholat istikharah. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Lalu yang terakhir, ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jamaah sekalian, ya, di halaman 81 setelah pembahasan doa istikharah tadi, nah, Syekh Sa'id bin Wahab bin Ali Al-Qahtani mengatakan, wa ma nadima man istakhara al-khaliqa, tidak akan pernah menyesal orang yang beristikharah
meminta pilihan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Wa sawara al-makhluqin al-mu'minin, dan bermusyawarah dengan makhluk, dengan manusia yang beriman. Wa tasabbata fi amrihi, dan berhati-hati dalam menangani urusannya. Faqad qala Allah Ta'ala, sungguh Allah Ta'ala atau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah, dan bermusyawarahlah kepada mereka. Maksudnya Rasul disuruh oleh Allah untuk bermusyawarah dengan para sahabat dalam suatu urusan. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah, kata Allah, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, lakukan tawakal. Jadi jadi selain istikharah, penting juga musyawarah. Mau beli rumah, musyawarah sama istri musyawarah sama suami, sama orang tua, sama anak-anak. Ayat ini memang perintahnya kepada Nabi untuk bermusyawarah dengan para sahabat dalam segala urusan. Tapi juga sekaligus adalah perintah untuk kita selaku umatnya, agar kita senantiasa berusaha musyawarah. Maka Bapak Ibu, ada perkataan ulama yang berbunyi, ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Tidak akan rugi orang yang istikharah, dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Jadi antara istikharah dengan istisyarah atau musyawarah itu adalah dua hal penting dilakukan oleh setiap mukmin. Gitu. Jadi langkahnya kita bisa musyawarah dulu. Musyawarah. Tadi mau beli rumah, diskusikan dengan suami, diskusikan dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang tua, atau dengan teman-teman. Bisa. Nah, lalu setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan, kita bisa menentukan, lalu kemudian baru kita sholat istikharah. Sebelum keputusan akhir, kita istikharah dulu. Musyawarahnya sudah. Nah, tapi istikharahnya belum, istikharah dulu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azan ya Allahu wa iyyakum ajmain. Cuma ada catatan penting, ketika kita bermusyawarah, nah, itu tidak sembarang orang bisa diajak musyawarah. Ada beberapa pertimbangan kalau kita musyawarah, ya. Satu, orang yang kita ajak musyawarah sebaiknya an yakuna ma'rufan bisadadi ra'yihi wa khibratihi fi hadhil umur. Hendaklah orang yang kita ajak musyawarah itu paham, ya, tahu, dan dia dikenal punya pikiran, pandangan yang bagus, yang jujur. Juga dia punya pengalaman dalam urusan itu. Nah, misalnya tentang beli rumah, kita boleh pakai konsultan misalnya, orang yang paham tentang rumahnya, bagaimana lokasi dan seterusnya bagaimana. Itu bisa kita libatkan orang yang ngerti, dan itu sebaiknya dilakukan. Kemudian syarat yang berikutnya, orang yang kita ajak musyawarah itu hendaklah orang yang hati-hati, tidak tergesa-gesa, tidak gerasa-gerusu. Dan yang tidak kalah penting, orang yang kita ajak musyawarah itu harus zadinin wa sholahin, harus orang yang paham agama, orang yang soleh. Gitu. Jangan asal pinter, ngerti banyak tentang properti gitu ya, tapi orangnya jarang sholat, nggak soleh. Nah, itu sebaiknya jangan bermusyawarah dengan orang-orang seperti itu. Jadi yang diajak musyawarah itu orang yang zadinin wa sholahin, orang yang bagus agamanya, soleh orangnya. Nah, ini Bapak Ibu, supaya apa? Nanti pilihannya bisa membuat lapang dada kita, tercerahkan pikiran kita,
Dan yang paling pokok kalau kita bermusyawarah berarti kita telah menjalankan perintah Allah dalam surah Ali Imran ayat 159 tadi. Wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian ya, yang perlu diperhatikan saat kita bermusyawarah. Lalu kesimpulan lain, hadis ini menunjukkan bagaimana cintanya Nabi kepada umatnya sampai beliau mengajarkan semua perkara yang bermanfaat baik untuk urusan dunia maupun agama mereka. Istikharah aja diajarin sama Nabi. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi itu sangat sayang kepada umatnya. Lalu kesimpulan penting lainnya Bapak Ibu, seorang mukmin itu hendaklah dia berlepas diri dari ya kekuatan dirinya. Artinya jangan bersandar pada kekuatan dirinya, pada upaya yang dia lakukan sendiri. Jangan. Tetapi sandarkanlah kekuatan kita kepada Allah dan upaya kita kepada Allah. Maka la haula wala quwata illa billah. Tidak ada upaya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Jadi seorang mukmin harus kembali ke Allah. Makanya Rasul ngajarin di sholat istikharah, doa istikharah gitu. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa annal khaira wasyarra min takdirillah azza wa jalla wa annahu la qudrata lil abdi ala jalbi manfaatin au dafi madarratin. Hadis ini juga menunjukkan bahwa kebaikan dan keburukan itu adalah takdir Allah. Kita sebagai hamba tidak punya kemampuan untuk mengambil manfaat atau mencegah madarat illa billah, kecuali dengan izin Allah azza wa jalla. Itu. Jadi takdir, maka mintalah pertolongan, bantuan kepada Allah. Kita usaha kita sendiri, wah saya sudah ngerti lah masalah rumah, saya punya pengalaman masalah properti udah puluhan tahun gitu. Gampang itu. Lupa kita sama Allah. Nah, jadi langsung berdasarkan pertimbangan pikiran kita sendiri tanpa meminta ya pilihan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaiknya itu tidak dilakukan oleh seorang mukmin. Lalu yang perlu juga digarisbawahi Bapak Ibu, keburukan itu tidak boleh kita sandarkan kepada Allah. Lakin nasar la yunsabu ilallah. Kita tidak boleh menyandarkan keburukan kepada Allah. Gimana maksudnya? Nah, kalau kita misalnya mendapat keburukan karena ya salah kita sendiri, waktu kita mau beli rumah tidak istikharah, tidak musyawarah, langsung beli. Ternyata rumah yang kita beli, nah itu masih dipersengketakan, gitu. Ada sengketa di situ. Atau ternyata rumahnya sudah rusak-rusak jelek, gitu ya. Waktu dibangun itu nggak bagus, rapuh dan seterusnya. Setelah kita beli misalnya, tempatnya bagus sih, cuman keadaan rumahnya jelek, rugi gitu. Nah, kita boleh mengatakan ya qadarullah, ini adalah ketentuan Allah, ya sudah terlanjur beli kan, terlanjur beli. Tapi kita nggak boleh bilang wah ini gara-gara Allah nih saya dari dapat rumah seperti ini. Nah, dia menyandarkan wah ini buruk karena Allah memberikan keburukan untuk saya. Nah, itu tidak boleh. Sikap seperti itu tidak boleh. Menyandarkan keburukan kepada Allah. Walaupun memang kebaikan dan keburukan itu takdir dari Allah Ta'ala. Tapi Bapak Ibu dan sekalian, apapun yang Allah sudah tetapkan untuk hambanya pasti baik. Li'annahu la yakunu minhu illa al-khair. Sesungguhnya tidaklah datang dari Allah kecuali semua itu kebaikan. Keburukan itu ketika dinisbatkan menurut cara pandang kita. Tapi sebenarnya apapun yang terjadi, kalau itu sudah dikehendaki dan diizinkan Allah, itu sebenarnya baik. Cuman menurut kita nggak baik.
kita misalnya kena musibah di jalan, ditabrak orang, itu takdir bukan? Takdir kan? Kita udah hati-hati Bapak Ibu. Tahu-tahu ada orang kenceng ya, dari gang langsung masuk ke jalan, tidak terkendali, nabrak motor kita terjatuh, sakit, masuk rumah sakit. Musibah itu menurut kita baik apa buruk? Menurut kita buruk. Loh kok saya malah masuk rumah sakit, banyak luka-luka, motor saya rusak dan seterusnya. Buruk menurut kita. Tapi setiap ketetapan Allah itu enggak ada yang buruk. Buruk kan menurut cara pandang kita aja. Nah, bisa jadi kejadian atau musibah yang kita alami itu Bapak Ibu, Allah mau mengingatkan kita. Allah mau menghapus dosa-dosa kita. Karena dosa kita udah terlalu banyak. Nah, cara menghapusnya musibah. Gitu. Nah, ini Ibu sekalian. Karena ma asaba min musibatin illa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah ada suatu musibah yang mengenai diri kita kecuali disebabkan karena bima kasabat aydikum, ulah kita sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan sebenarnya Allah sudah banyak memaafkan. Allah sudah banyak memaafkan dosa-dosa kita, kesalahan kita. Tapi kok kena musibah, yaitu karena ulah kita sendiri. Mungkin kita terlalu banyak dosa dan seterusnya, jarang zikir dan seterusnya. Ketika keluar rumah nggak baca doa apa misalnya? Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah. Kena kita, baru kita sadar. Nah, itu baik sebenarnya. Cuma memang menurut kita tidak baik. Maka kata Nabi, wasarru laisa ilaik, keburukan tidak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, lalu kita boleh sholat istikharah berulang-ulang. Hari ini ya sholat duha lalu disusul istikharah. Setelah zuhur, ba'diyah zuhur istikharah. Setelah maghrib, ba'diyah maghrib istikharah. Itu boleh diulang-ulang dalam satu hari, atau dalam 3 hari gitu. Nah, cuma ini kita lakukan saat tadi ada hajat saja gitu. Apa bedanya dengan sholat hajat? Kalau sholat hajat ada keinginan, kalau ini minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini. Nah, kalau doa yang sehari-hari kita bisa lakukan kapan saja. Kalau istikharah kan khusus tadi, ada sholat dulu 2 rakaat, baru baca doa khusus ini. Kalau di luar istikharah yang biasa dilakukan Nabi, Nabi berdoa, Allahumma khirli wahtarli. Allahumma khirli wahtarli. Ya Allah, pilihkanlah yang terbaik untukku. Allahumma khirli wahtarli. Itu doa yang dibaca oleh Nabi di luar sholat istikharah. Nah, itu yang ringkas ya. Ini juga minta bantuan kepada Allah supaya Allah memberikan pilihan terbaik untuk kita. Itu bisa dilakukan ya. Maka karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada al-amra qala Allahumma khirli wahtarli. Hadis akhrajahu at-Tirmidzi wa Imam al-Baihaqi wal Bazzar wa Abu Ya'la. Tetapi ada catatan dari Syekh Al-Albani, hadis ini dhaif katanya. Berdoa Allahumma khirli wahtarli ini hadisnya dhaif. Jadi yang sahih ya tadi sholat istikharah baru doa dengan doa istikharah. Jadi yang ringkas Allahumma khirli wahtarli ini hadisnya didhaifkan atau dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jemaah sekalian, ini keterangan-keterangan yang berkaitan dengan sholat dan doa istikharah. Kami cukupkan pembahasan sampai di sini.
supaya ada waktu untuk tanya jawab. Monggo Bu Hesti, waktu saya kembalikan ke Bu Hesti selaku pembawa acara. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya dan bersilakan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo yang lain sekalian. Monggo di belakang Bu, tolong dioper. Pakai Bu biar tambah jelas Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menggabungkan dua niat sholat sunnah. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Satu lagi kalau masih ada. Cukup? Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu dan jemaah sekalian ya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang sholat hajat dan sholat taubat. Apakah itu ada dalilnya? Jawabannya ada Bu. Ya. Jadi sholat hajat itu dalilnya berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man kanat lahu ilallahi hajatan au ila ahadin min bani adam falyatawadda falyusinu alwudu'a summa liyusalli rak'ataini. Barang siapa orang yang punya hajat kepada Allah atau kepada salah seorang dari anak manusia, anak Adam, hendaklah dia wudhu dan hendaklah dia memperbagus wudhunya. Kemudian sholat 2 rakaat. Kemudian summa liyusni alallahi wal yusalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hendaklah dia menyanjung Allah, memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi. Summa liyaqul, kemudian hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli barrin wassalamata min kulli ismin wala tada'li dzamban illa ghafartahu wala hamman illa farajtahu wala hajatan hiya laka ridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Nah, itu hadisnya disebutkan dalam riwayat atau dalam kitab As-Sunan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Sunan At-Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah. Al-Imam At-Tirmidzi dia mengatakan hadzal hadis gharib. Ini hadisnya gharib. Gharib itu artinya asing hadisnya. Gitu. Nah, sementara sebagian ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam An-Nawawi, mereka mengatakan hadza hadisun dhaif. Ini hadis dhaif. Hadis tadi ya. Tetapi para ulama menjelaskan bahwa sholat 2 rakaat untuk memohon hajat adalah perbuatan baik, kata sebagian ulama. Karena berdasarkan keumuman ayat atau hadis tentang berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sebagaimana Nabi ketika ada perkara yang susah, beliau segera bangkit wudu kemudian sholat. Tapi memang idza hazabahul amru, ya, Nabi itu ketika ada perkara sulit gitu, ingin diselesaikan, beliau segera sholat 2 rakaat. Nah, itu yang hadisnya
sahih, sementara hadis ini tadi yang kami bacakan riwayat Ibnu Abi Aufa itu hadisnya dhaif. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kalau yang tadi ya, Rasul itu kalau ada perkara yang sulit, karena idza hazabahu amrun ya faragha ila shalah. Jadi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Itu kata Huzaifah ibn Yaman. Ini hadis riwayat Abu Daud, Ahmad wal Baihaqi, dan hadis ini adalah hadis hasan kata Syekh Al-Albani dari Huzaifah tadi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Yang artinya Nabi itu apabila mendapatkan suatu perkara yang sulit ingin diselesaikan, maka beliau segera sholat gitu, segera sholat. Nah, itu makna hadis ini, dan ini sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 45 di mana Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kalian tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, kita punya hajat, ingin dimudahkan urusan kita. Maka rujukannya adalah hadis ini tadi. Idza hazabahu kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nah, ini dasarnya ini, bukan hadis yang tadi kami sampaikan di awal tadi yang panjang dari Ibnu Abi Aufa. Jadi ada berdasarkan keumuman hadis tadi, yaitu Bu. Nah, sementara ya untuk sholat taubat itu ada hadisnya, hadis sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yuznibu zamban fayatawaddau fayusinul wudu'a summa yusalli rak'atain summa yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu. Tidaklah ada seorang hamba yang berbuat dosa, kemudian dia wudu, dia perbaiki wudunya, sempurnakan wudunya, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian dia beristighfar memohon ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah akan ampuni dosanya. Hadis akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah, dan Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun gharib wa shahahahu Al-Albani, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Itu dalil tentang sholat sunnah taubat gitu. Yaitu ada Bu dalilnya. Tapi apakah kalau kita mau taubat harus sholat sunnah taubat? Tidak. Karena ada dalam Al-Quran ya keterangan idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Jadi orang-orang beriman itu, orang-orang takwa itu, apabila mereka melakukan perbuatan keji, perbuatan dosa, zakarullah, mereka ingat kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim, lalu segera beristighfar atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa tersebut. Berhenti maksudnya. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa di antara ciri orang-orang mukmin, orang takwa itu, kalau dia berbuat keji, berbuat dosa, berbuat zalim pada diri mereka sendiri, auzalam anfusahum, dia ingat sama Allah, lalu dia segera beristighfar. Jadi kita melakukan dosa besar gitu ya, ingat kita astagfirullahaladzim. Itu bisa cukup gitu. Tapi kalau ingin tambah mantap, sholat dulu 2 rakaat itu lebih baik. Tapi tidak harus dengan sholat sunnah taubah. Maka hukum sholat sunnah taubah itu dianjurkan, anjuran ya,
bukan wajib. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, yang harus itu adalah istighfarnya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu Bu, penjelasan tentang dalil sholat sunnah hajat dan sholat sunnah taubah. Nah, juga dalam surah An-Nisa ayat 110 ya, Allah mengatakan ini dalil bahwa untuk bertaubat itu tidak harus sholat sunnah taubah, tapi istighfar. Allah Ta'ala mengatakan wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu, barang siapa yang berbuat kejahatan, keburukan, atau dia berbuat zalim pada dirinya sendiri, summa yastaghfirullah, lalu dia beristighfar kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahima, dia akan mendapatkan Allah ya maha pengampun lagi maha penyayang. Titik tekannya, stressingnya adalah summa yastaghfirullah, kemudian dia beristighfar kepada Allah. Nah ini yang menguatkan tadi bahwa untuk bertaubat tidak harus sholat sunnah taubat, tapi apabila kita sholat sunnah itu lebih baik. Yang terakhir, apakah boleh kita menggabung dua niat sholat sunnah dalam satu sholat? Contoh, sholat syukrul wudhu dengan sholat tahiyatul masjid misalnya. Atau bolehkah kita menggabung niat puasa Senin Kemis dengan puasa Ayyamul Bid misalnya? Kan sama tuh. Syekh Ibnu Al-Utsaimin mengatakan boleh, kata beliau, jika itu ibadah yang hukumnya mustahab, bukan wajib. Mustahab yang sifatnya anjuran itu boleh. Satu amal dengan dua niat. Nah, tetapi sebagian lain mengatakan, misal tadi ya, sholat sunnah syukrul wudhu dengan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau dilakukan di masjid tidak mungkin, karena ketika kita sholat sunnah syukrul wudhu, momentum untuk sholat sunnah tahiyatul masjid udah tidak hilang. Karena sholat sunnah tahiyatul masjid itu dilakukan sebelum kita duduk. Kalau kita sholat sunnah syukrul wudhu dulu, kan udah duduk, momentumnya udah hilang, kan nggak mungkin tuh. Atau sholat sunnah tahiyatul masjid dulu, sholat sunnah syukrul wudhu belakangan, mungkin nggak? Ya enggak, kan sholat sunnah syukrul wudhu itu dilakukan setelah wudhu. Nah kalau kita selingi dengan sholat sunnah tahiyatul masjid, momentumnya udah lewat, ya kan? Tetapi masalahnya kita ingin sholat dua-duanya. Kalau mau syukrul wudhunya sholat di rumah, wudhunya di rumah, pada saat sampai ke masjid baru sholat sunnah tahiyatul masjid gitu. Itu dua sholat yang nggak bisa dilakukan bersama-sama. Tapi kalau niatnya bagaimana? Nah, kalau Ibnu Utsaimin bisa diniatin dua niat, tapi yang lain mengatakan enggak. Cuma kita tetap dapat pahala niat gitu. Jadi waktu kita sholat 2 rakaat sampai masjid, niatkan sholat sunnah tahiyatul masjid, tapi dalam hati kita kan ingin, ya Allah, saya sebenarnya pengen sholat sunnah syukrul wudhu. Itu dapat pahala nggak? Dapat, tidak. Karena kata Nabi, man hamma bihasanatin walam ya'mal biha falahu hasanatul kamilah. Barang siapa orang yang ingin melakukan suatu kebaikan tapi dia tidak bisa melakukannya, tidak jadi melakukannya, itu dia tetap dapat kebaikan sempurna gitu. Kan lihat tuh kerten tadi dalam hati. Nah, ada yang berhasil dilakukan, ada yang tidak berhasil dilakukan. Yang berhasil dilakukan itu jelas berpahala, bahkan bisa sampai 10 kali lipat, 300 kali lipat, bahkan berlipat-lipat tak terhingga. Yang tidak berhasil lakukan karena sempitnya waktu, itu pun tetap dapat kebaikan sempurna. Nah ini menurut pendapat kedua, ya udah pilih aja salah satu, tapi niatnya boleh. Kan niat tidak terbatas, niat itu urusan hati. Jadi itu dulu. Kalau kami sendiri cenderung pada pendapat yang kedua. Ya, misal subuh
datang ke masjid waktunya tinggal 2 menit. Sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah fajar kan? Sementara dari rumah belum sempat sholat, langsung ke masjid. Mana nih? Nah, nanti kaidahnya pilihlah sholat yang kesempatannya lebih sedikit. Lebih sedikit mana kesempatan untuk sholat tahiyatul masjid dengan untuk sholat sunnah fajar? Sholat sunnah fajar kan? Itu yang kita lakukan. Tapi niat kita untuk sholat tahiyatul masjid tetap mendapat pahala kebaikan yang sempurna. Cuman saat kita Allahu Akbar itu niatnya sholat sunnah fajar. Keinginan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid itu sudah dicatat. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Apalagi nanti double ingin juga sholat syukur wudu, selama ada niat dalam hati itu tetap dicatat kebaikan. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu dan teman sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain, demikian yang bisa kita bahas. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan. Dan sebelum waktu saya kembalikan ke Bu Hesti selaku pembawa acara. Kami akhiri wasallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alaihi ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.